Ketika itulah, di depan kompor yang menyala, saya berlutut di hadapannya. Kok kamu nggak bilang kalau kamu yang lapar? Kan tadi bilang, aku lapar, mas ayo kita makan. Kalau begitu meskipun nggak lapar, kan aku lapar-laparin buat kamu. Tragedi kalimat tidak langsung. Tapi ada ibu-ibu juga yang protes, saya sudah kalimat langsung tetap aja nggak paham. Mas, tolong ruang depan disapu ya, mau ada tamu. Ya, itu masih pegang Apple, iPad gitu ya. Dicek 45 menit kemudian posisi masih sama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dicek 45 menit kemudian posisi masih sama. Loh, katanya tadi ya gitu. Saya kasih tahu rahasia menaklukkan lelaki. Ini mahal ini. Kalau Anda menyuruh seorang lelaki melakukan sesuatu, satu, bicaralah padanya dengan posisi minimal sejajar. Kalau dia duduk, jangan bicara padanya dengan berdiri. Duduk di sampingnya. Tatap wajahnya, senyum padanya, katakan, Mas, tolong ruang depan disapu ya. Kalau dia bilang ya, jangan langsung pergi. Tetap di situ, tatap wajahnya, sambil tersenyum. Maka tidak lama kemudian, ketika dia kemudian melihat sekilas, kemudian akan membanting korannya dan mengatakan, ya. Ini cara menaklukkan lelaki. Jadi ini hanya beberapa rahasia komunikasi saja yang tidak banyak orang yang tahu, dan kadang-kadang hal-hal sekecil ini jadi masalah di rumah tangga. Karena apa? Kurangnya ilmu. Lengkapnya bisa disimak di buku Bahagianya Merayakan Cinta. Jadi ini tidak saya jelaskan. Moderator sudah seperti ada sesuatu gitu ya. Sepertinya sudah khawatir akan terjadi sesuatu, kan saya perpanjang. Ilmu, belum lagi ilmu jadi ayah tadi. Belum lagi ilmu jadi ibu. Harusnya ikut acara tadi siang antum. Itu ilmu tentang jadi ayah, tentang jadi ibu. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, setelah persiapan ilmiah tadi, sakofiyah tadi, yang ketiga adalah persiapan jasadiyah, physical. Ikhwan yang dimuliakan Allah, sehatkan dirimu. Sembuhkan penyakit-penyakit, apalagi yang menular. Misalnya panu. Ini bagian dari persiapan fisikalnya. Yang sehat, asupan gizi perbaiki. Jangan Anda punya menu pagi rendang, siang soto, malam bakso dalam bentuk mie instan semua. Pagi Indomie, siang sarimi, sore super mie. Jangan. Kualitas generasi mendatang secara fisik juga harus Anda perhatikan. Asupan Anda, keseimbangan gizinya, gitu ya. Olahraganya. Oh ikhwan, jadi suami itu berat loh. Berat, apalagi jadi bapak. Gendong istri aja sudah berat, apa gendong istri dan anak, gitu ya. Nanti yang akan menentukan juga bukan cuma power, tapi stamina. Jadi harus diatur mulai sekarang. Sisi-sisi kesehatan itu. Yang akhwat juga begitu. Kalau ada penyakit-penyakit, apalagi yang berhubungan dengan reproduksi, mohon maaf, saya sebut misalnya keputihan, selesaikan sejak sekarang, obati sejak sekarang, konsultasikan dengan dokter sejak sekarang. Jangan malu-malu daripada nanti menjadi masalah di kemudian hari. Persiapan fisik, tata bagus-bagus, semuanya. Ibunda Yoyoh Yusrah, Allahu yarhamha, itu sering pesan kepada akhwat. Akhwat, kalian penentu generasi dakwah ke depan, generasi bangsa ini ke depan. Hati-hati makannya. Jangan sampai terasup yang haram. Hati-hati makannya. Jaga yang thayyib-thayyib saja. Hati-hati makannya. Beliau itu kalau mengingatkan seperti itu sampai. Makanya kita menakjubkan ya, bisa 12 putra putri dengan semuanya berprestasi seperti itu. Bunda Wiryaningsih juga sama gitu ya. Pesannya kepada akhwat. Dahsyat. Jadi ini penting. Physically Anda harus sehat. Apalagi persiapan fisik itu ya. Yang keempat, persiapan finansial, iktisadiyah. Ikhwan, segeralah mandiri. Sebenarnya kewajiban orang tua menafkahi anak laki-laki itu hanya sampai balik. Jadi kalau Anda sudah lebih dari balik, Anda sudah balik berapa tahun yang lalu?
Sudah berapa tahun? Sekarang umur berapa? Misalnya sekarang 28, ada yang 28. 23, sekarang 23. Balik sejak umur 13, sudah 10 tahun. Anda itu menjadi fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh orang tuanya sendiri. Beda kalau akhwat, itu kewajiban menafkainya di orang tua sampai menikah. Kalau ikhwan, itu cuma sampai balik. Jadi selepas itu bukan nafkah namanya dari bapak Anda itu, sedekah. Serius gitu ya. Jadi azam untuk mandiri ini sejak awal antum bentuk. Azam untuk segera mandiri ini sejak awal antum bentuk. Tidak perlu menunggu selesai kuliah. Meskipun selesai kuliah dengan kompetensi yang bagus, itu lebih bagus lagi, gitu ya. Saya cerita, salah seorang teman saya, di SMA saya kenal kelas 1, ini orang bersahaja banget, gitu ya. Ke sekolah itu kalau nggak naik bis, nyepeda. Padahal rumahnya agak jauh, di Sidoarum, pada sekolahnya di Cokro Aminoto di Jogja itu. Lumayan. Kayaknya orang biasa-biasa saja, menurut saya begitu kan? Begitu saya semester 2 kelas 1 itu, karena kegiatan di sekolah sampai malam, saya dipersilahkan nginep di rumahnya. Bapaknya rektor perguruan tinggi terkemuka di Jogja, ibunya punya butik busana muslim di 4 kota, mobilnya di rumah berjajar-jajar, motor sport juga banyak. Saya tanya, kok nggak pernah dipakai? Yang mana? Ya mobil, ya motor, ke sekolah lah, dipakai lah. Dia, bukan punya saya. Punya siapa? Punya bapak, kata dia. Terus nggak pernah pakai? Ya enggak lah, bukan hak saya, kata dia. Subhanallah, saya makin jatuh cinta kepadanya gitu. Ikhwan, nggak maksudnya sebagai partner yang, wah ini orang istimewa, nggak mau pakai fasilitas orang tuanya luar biasa ini. Kelas 2 jadi ketua rohis. Ketika jadi ketua rohis kan kegiatannya makin seabrek tuh. Kalau pulang malam itu kadang-kadang nggak dapet bis. Susah gitu, akhirnya ibunya maksa, kamu harus pakai motor mulai sekarang. Dipaksa-paksa beli motor, akhirnya dia menjatuhkan pilihan. Zaman itu lagi marak-maraknya motor Cina. Maka dia minta dibelikan motor Cina aja yang murah. Namanya Jinceng. Warnanya hijau. Jinceng warna hijau dan jaket rohis waktu itu warnanya hijau. Jadi akhwat-akhwat itu ada kode. Satria jubah hijau. Yes. Satria jubah hijau itu ketua rohis gitu ya. Waktu itu saya jadi ketua OSIS, ya ketua rohis, kita Masya Allah kompakan berbagai kegiatan gitu ya. Dan kita punya semangat mandiri yang sama. Dimana saya waktu itu kelas 2, kelas 3 itu sudah jadi, teman-teman perlunya buku apa, saya yang belanjain. Saya paling rajin ke toko buku, saya bilang gitu. Dan ambil untung. Lumayan bisa buat beli bensin gitu ya. Waktu itu zaman itu belum kepikir beli pulsa. Saya baru punya handphone begitu lulus SMA. Nggak ada anak SMA 1 yang punya handphone. Cuma ada 2 yang pegang handphone itu, anak SMA 1, itu bendahara OSIS waktu itu, akhwat, dan satu lagi seorang kakak kelas. Berarti saya tua banget ya. Jadi ceritanya ini, ikhwan sampai kelas 3, tekun gitu ya, diterima di UGM, Fakultas Kedokteran. Jangan heran kalau SMA 1 keterima di kedokteran UGM gitu ya. SMA 1 Jogja yang masuk kedokteran UGM itu angkatan saya 42 orang. Seangkatan, jadi pindah kelas. Saya di teknik elektro 28 orang. Pindah kelas juga. Jadi dia keterima di kedokteran UGM langsung, begitu lulus SMA apa yang dilakukan? Daftar jadi tentor bimbel. Terus ikut, apa namanya? MLM, macam-macam gitu, tidak termasuk Herbalife. Dari macam-macam usaha gitu ya, kalau pulang itu jam 12 malam, jam 1 pulang ke rumah sampai kecapean gitu, ibunya itu sampai nangis-nangis tanya, nak kamu itu cari apa toh nak, ibu itu masih sanggup kalau biayain toh nak gitu. Bu, mohon izin saya belajar jadi kupu-kupu agar bisa terbang. Dia melepaskan dirinya sendiri dari kepompong, tidak dengan cara kepompongnya diguntingkan. Luar biasa. Di kedokteran UGM jadi ketua senat mahasiswa fakultas, jadi ketua lembaga dakwah fakultas, sempat itu ya menginisiasi, salah satunya adalah full DFK, Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia. Ketika itu dia masih gabung dengan saya di lembaga-lembaga kerelawanan gitu ya, gabung di BSMI. Kegiatan seabrek, terjun ke Aceh pasca tsunami, pergi di Jogja waktu habis gempa itu hampir setiap hari keliling memberikan layanan kesehatan, Masya Allah. Sampai kemudian dia koas. Waktu wisuda, itu cum laude. 3,5 tahun.
wisuda terus masuk koas. Ketika dia koas apa yang dilakukan? Setiap Sabtu pagi, Ahad pagi, dia pergi ke tempat orang-orang berolahraga. Apa yang dilakukan? Pasang banner. Tulisannya Avia Health Consulting. Konsultasi kesehatan gratis di tempat orang-orang berolahraga. Di situ ada tensimeter, di situ ada alat ukur gula darah, di situ ada alat ukur kolesterol, asam urat, macam-macam. Kalau pakai alat baru bayar. Konsultasinya gratis. Ngobrol-ngobrol dengan banyak orang, dia kenal banyak orang. Ada kakak kelas yang senior yang sekarang jadi bupati di Kulon Progo, ada direktur bank syariah terkemuka, ada sekretaris gubernur. Dari jajaran itu kakak kelasnya itu bilang, "Dek, kalau kamu sudah selesai koasnya kontak aku ya, Dek ya." "Oh siap dok, insya Allah." Begitu selesai koas, disumpah jadi dokter, dia langsung telepon senior ini. "Dok, alhamdulillah mohon doanya, saya baru saja disumpah jadi dokter, mudah-mudahan menjadi dokter yang berguna, bermanfaat dan berkah untuk umat." "Gimana dok, kabar?" "Baik." "Baik, oh iya, waktu itu dokter bilang saya disuruh kontak, apa yang bisa saya bantu dok?" "Oke dek, aku itu sudah meriksa tentang kamu, ya riwayat kamu di kampus, organisasi kamu, kegiatan kamu, kerelawanan kamu, aku ternyata juga kenal sama bapakmu, teman-teman semuanya pandangannya tentang kamu itu positif, bagus, managerial skill kamu juga bagus. Mau nggak dek, mulai hari ini ngantor jadi direktur utama rumah sakitku?" Jadi di hari pertama dia disumpah dokter, dia diangkat jadi direktur utama sebuah rumah sakit. Tapi agak jual mahal dikit, dia bilang, "Saya pikir-pikir dulu ya dok ya." Akhirnya benar jadi direktur utama, awal-awal. Karena dia ingin merubah rumah sakit itu yang menurut dia pelayanannya sudah nggak excellent gitu ya. Dia didemo sama, didemo sama dokter-dokter senior, didemo sama perawat-perawat senior gitu kan. Saya sampai kadang-kadang, "Salim, bantuin dong." "Lah kenapa?" "Ini suster-suster bertaring sedang di depan pintu ruang kerja saya," katanya. "Oh, saya kadang datang, bantu nenangin berbagai macam." Akhirnya di reformasi rumah sakit itu, 2 tahun dia memimpin, di tahun kedua itu rumah sakitnya mendapat penghargaan dari Ratu Emas sebagai rumah sakit ibu dan anak terbaik di DIY dan Jawa Tengah. Skill manajerialnya orang ini memang luar biasa. Selesai 2 tahun memimpin, dia pamit sama dokter itu, seniornya, "Dok maaf, janji sama orang tua saya harus segera ambil spesialis. Pamit ya," mengundurkan diri. "Loh dok, gimana yayasan itu? Kita kalau ditinggal dokter terus nanti gimana, sudah prestasi sejauh ini?" "Oh saya sudah ninggalin sistem, insya Allah kalau itu jalan semua beres. Apa-apa ya saya tinggal ya." "Oh gimana ya dok ya?" "Gini dok, dokter nanti setelah selesai dari spesialis balik lagi toh dok," gitu. Ya saya pikir-pikir dulu ya nanti ya." "Gini dok, biaya spesialisnya nggak usah dipikirkan ya dok ya. Nanti tapi mohon kembali ke rumah sakit ya dok ya." "Waduh gimana ya?" "Atau gini dok, biaya spesialisnya nggak usah dipikirkan dan sekarang kami minta dokter menjadi pengawas direksi ya dok ya. Nanti gaji sebagai dirut tetap sama dok. Cuma mohon waktu seminggu sekali mengawasi sistem supaya tetap berjalan dan direksinya mohon dibimbing ya dok ya selama pendidikan spesialis. Nanti selepas pendidikan spesialis kami tetap menunggu dokter untuk jadi direktur utama lagi. Berkenan ya dok ya." Saya pikir-pikir dulu ya. Jual mahal banget jadinya. Kenapa? Karena memang punya kompetensi yang lebih dari yang lain. Ini apa yang ingin saya tunjukkan. Contohnya kenapa dokter zaman sekarang itu mah desur. Masa depan suram gitu kan. Ruwet sekali berbagai macam aturan kedokteran yang ada sekarang, apalagi sekarang ada tentang praktek yang umum yang kemudian akan diregulasi lebih detail lagi itu. Susah. Tapi saya ingin menunjukkan di dunia yang susah seperti itu ada orang-orang yang membangun kompetensinya sejak awal. Anda boleh jadi apapun, insinyur, Anda boleh jadi apapun, guru, tetapi Anda harus punya nilai plus dibanding yang lain. Guru yang bisa menulis, punya terbitan buku, pasti lebih dari yang lain kan? Gitu ya. Dokter yang punya tadi kompetensi manajerial skill yang bagus, pasti lebih baik dari yang lain kan? Dan seterusnya. Kompetensi Anda dibangun sejak awal. Itu yang membuat nilai Anda akan sangat tinggi di waktu yang akan datang. Bahasa, Anda sekarang mungkin perawat atau apa, belajar bahasa Arab. Kenapa? Di Dubai, di Doha, kebutuhan perawat sangat tinggi. Atau belajar bahasa Jepang. Di Jepang, kebutuhan perawat juga sangat tinggi. Tua-tua semua orangnya siapa yang ngerawat juga gitu ya. Generasi mudanya nggak ada. Jadi ini proses yang kemudian harus kita lewati. Persiapan iktisodiyah. Mbak, belajarlah cara menghabiskan uang.
Loh, banyak rumah tangga itu gagal secara finansial bukan karena kurangnya keterampilan menghasilkan uang, tetapi kurangnya keterampilan menghabiskan uang. Loh, menafkahkan harta itu perlu ilmu. Menata belanja itu perlu ilmu. Gitu ya. Jadi menghabiskan uang tidak kalah penting daripada menghasilkan uang. Persiapan itu saja. Yang kelima, persiapan ijtimaiyah, persiapan sosial. Anda menikah bukan hanya akan menjadi sepasang suami istri, tetapi sebuah anggota masyarakat. Sebuah unit di dalam masyarakat. Maka Anda harus belajar bagaimana tekniknya supaya kemudian di tengah masyarakat Anda bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Indikatornya nanti gampang. Kalau ada yang sakit, yang diketok pintu rumah Anda. Kalau ada yang sakratul maut, itu yang diketok rumah Anda. Gitu ya. Kalau ada yang mau menikah, yang dimintai bantuan untuk melamarkan Anda, gitu. Kalau semua hal masyarakat kemudian menggantungkan kepada Anda, maka apa kata Anda akan menjadi sebuah perubahan di masyarakat. Itu yang harus kemudian dilatihkan skillnya sejak sekarang. Jadi bagaimana Anda menjadi insan-insan perubahan di tengah masyarakat, menempatkan diri yang baik di tengah masyarakat, menjadi ada di tengah masyarakat, hadir bukan sekedar wujud. Anda tahu wujud dan hadir bedanya apa? Wujud itu ada, hadir itu artinya memberi kontribusi. Maka peradaban disebut hadarah. Kenapa? Karena bukan cuma wujud, bukan cuma eksis, tetapi dia memberi kontribusi yang tiada henti. Gitu ya. Ini persiapan-persiapannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.